Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, penguasa jagat raya ini. Kita diberikan pada kesempatan hari ini banyak nikmat yang Allah berikan dan karunia-Nya kepada kita semua yang hadir di Masjid Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua, terutama untuk manhajnya kita, pedoman kita di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan oleh Allah SWT hidayah dan istiqomah dalam menjalani kehidupan ini, supaya kita mendapatkan maghfirahnya Allah SWT dan diberikan tempat yang mulia, itu adalah surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya. Bersolawat ke baginda Rasulullah itu adalah dengan kita selalu patuh dan taat kepada perintahnya, karena baginda Rasulullah itu adalah memang utusan Allah yang menjadi manhaj dan qudwah. Bahkan di dalam Al-Quran itu kan Rasulullah itu qudwah, uswah ya. Jadi qudwah, uswah kalimatnya sudah muncul, teladan. Jadi semua apapun sumber yang kita lakukan di dunia ini harus kepada dasarnya ilmu. Maka Rasulullah ini menjadi salah satu keimanan kita sebagai hamba Allah. Wa may yuti'ir rasul, kata Allah itu ya, kalau kamu taat kepada baginda Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh kamu sudah taat kepada Allah. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Hadirin berbahagia, yang berikutnya pada kesempatan hari ini, marilah kita coba hari ini mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua, terutama bagaimana kita membentuk di rumah itu adalah menjadi rumah yang kata Rasulullah itu disebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Konsep dasar daripada bagaimana kita rumah tangga ini bisa menjadi surganya, yang disebut surga dunia, Allah hadirkan sakinah, mawaddah, warahmah, itu adalah mari kita dengarkan Allah dan Rasul yang menyampaikan kepada kita semua dan para ulama terkait masalah status kedudukan antara suami dan istri. Namun sebelum ke situ ada beberapa yang perlu saya sampaikan dalam pemahaman. Saya sampaikan pada kesempatan hari ini, apa pernah dibahas atau tidak, yang jelas saya ulang kembali kalau belum, kalau sudah, terkait masalah di masyarakat itu dalam ucapan bersolawat kepada Rasulullah, pada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita harus sepakat nih bahwa ketika kita bersolawat kepada Rasulullah itu, oh ternyata di masyarakat itu ada yang pemahaman yang pertama, ada pemahaman yang kedua, terus ada yang pemahaman yang ketiga, gitu ya. Ini perlu diketahui. Yang pertama adalah pemahamannya bahwa bersolawat kepada Rasulullah itu
ada orang itu yang memahami bersolawat itu secara tekstual, perintah. Karena begini hadirin, di dalam surat An-Najm Allah menyampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu. Nah, bentuknya adalah Al-Quran. Sudah dijamin Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam bentuk hadis Rasulullah. Nah, dalam hadis ini memang kita tahu banyak yang kadang ada mensahihkan, ada yang mendoifkan, tergantung daripada permasalahan. Terlepas dari itu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah menjadi wahyu dan menjadi perintah. Jadi pemahaman yang pertama itu begini, oh kalimat sholawat itu dia cari dalam hadis secara tekstual. Para ulama tidak ada perbedaan bahwa hadisnya Rasulullah terkait membaca sholawat itu adalah redaksinya begini. Ini saya ambil dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan ini hadis ini mutawatir, banyak sekali yang meriwayatkan. Ini harus sportif ya. Jadi masyarakat yang sekarang tidak baca seperti ini sebetulnya tekstual hadisnya begini. Kalau ditanya ulama-ulama yang memakai pemahaman yang kedua, pasti ngomongnya tekstualnya begini. Rasulullah SAW memberikan contoh sholawat itu adalah yang dibacakan di dalam sholat. Di dalam sholat itu menjadi satu kewajiban kita untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Redaksinya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Yang sekarang yang saya sampaikan adalah tidak memakai Sayyidina. Nanti saya ungkapkan kenapa sih munculnya ada Sayyidina. Jadi pemahaman yang pertama itu bersolawat kepada baginda Rasulullah itu tekstual. Jadi kalau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad ketika dalam bacaan solat, karena sallu kama ra'aitumu usalli, kata Rasulullah, salatlah seperti apa yang aku contohkan. Jadi Rasulullah itu dalam redaksinya itu, sekali lagi hadirin, itu tidak memakai Sayyidina. Alasan yang pertama itu ketika bicara, loh itu masa sih Rasulullah mengatakan sesuatu yang Sayyidina itu kan pengagungan ya. Sayyidina Maulana, kalimat-kalimat kalau kita mah di Indonesia yang terhormat, yang dimuliakan gitu ya. Kalimatnya begitu ya. Masa sendiri begitu? Kalau memang seperti itu kata pemahaman yang pertama, dia harusnya kalau memang beliau ya menyampaikan sholawat dalam tekstual hadis itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Sayyidina Ibrahim harusnya. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya, kakeknya beliau bahkan menjadi ababun Nabi, bapaknya para nabi. Tapi tidak begitu redaksionalnya. Redaksinya itu bahwa dalam hadis riwayat banyak sekali Bukhari, Muslim dan riwayat yang lain wa ala ali Ibrahim tetap tidak memakai Sayyidina. Jadi hadirin berbahagia, perlu disikapi nih, gak ada perbedaan, silakan. Gak ada ulama-ulama yang dari yang biasa memakai Sayyidina bahwa hadisnya itu pakai Sayyidina, tidak. Jadi makanya yang pemahaman yang pertama dia menyampaikan kepada, kalau dalam kajiannya Sayyidina itu tidak ada redaksi yang di dalam hadisnya. Jadi dia memakai yang tekstualnya. Jadi matannya itu, redaksinya itu dipakai yang itu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, oh itu pakai Sayyidina, ribut. Nah, itu yang bahaya ributnya. Jadi saya sampaikan itu pertama. Yang kedua, pemahaman yang kedua itu kenapa memakai Sayyidina? Nah, ini yang kita biasa bacakan, ada beberapa banyak lah kalau di kampung itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kadang dalam syahadat pun memakai Sayyidina, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad. Padahal tekstualnya itu syahadat nggak pakai Sayyidina. Nah yang kedua ini, para ulama itu menyampaikan dalam kesempatan hari ini, banyak sekali ulama khususnya mazhab Syafi'iyah mengambil konteks hadisnya itu ini. Hadisnya dalam hadis Muslim terkait Rasulullah SAW menyampaikan begini kalimatnya, ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah. Nah, ini dari kalimat ini sebetulnya
Sehingga para ulama berijtihad, sebagian ulama mazhab Syafi'iyah ya, mazhab Syafi'iyah, bahwa ketika Rasul dalam hadisnya saya adalah tuannya, sayyid ya. Dari situ, dari kalimat oh Rasulullah aja menyampaikan itu. Aku adalah, kata Rasulullah itu, sayyidnya anak Adam nanti di hari kiamat, tuannya. Oh berarti Rasulullah itu, kita menghormati Rasulullah dengan memakai sayyidina. Jadi tekstual hadis yang tadi ditambahin, gitu ya. Maka muncul di pemahaman kedua itu ada yang disebut bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu suatu perbuatan yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Kalau baik nggak apa-apa. Pemahaman yang pertama nggak boleh, ibadahnya harus tekstual gitu. Coba bayangin, dua pemahaman yang berbeda ini, akhirnya kalau kita berdebat kan susah. Makanya ngapain harus berdebat? Kita hanya tahu saja, oh ini dia tidak memakai sayyidina, berarti pemahaman yang tadi. Dia memakai redaksi yang memang dari hadisnya. Ini kadang yang pemahaman kedua suka kekeh ngomongnya. Ya sudahlah, kalau memang nanti pertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban itu. Dari redaksi kalimat ini, bahkan ini adalah kalimat-kalimat yang tadi saya sampaikan itu adalah bahwa akhirnya ada tambahanlah sayyidina itu. Jadi gitu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan sampai ke pete hadisnya ada, nggak ada di redaksi sholawat yang pakai sayyidina itu. Sok siapa ulama yang bisa menunjukkan ya? Nggak ada, gitu ya. Tetapi konsep dari sini berijtihadlah para ulama. Oh ditambahin karena boleh menambah ibadah di saat ketika itu baik. Walaupun pemahaman yang pertama itu nggak boleh dong nambah. Terjadilah keributan dalam masalah urusan ibadah itu karena itu sebetulnya. Dan saya udah ngalamin proses itu semua. Dan saya sudah putus urat debatnya ya. Kalau ada orang yang ngejak debat, saya nggak mau meninggalkan ya. Nah baru yang pemahaman yang ketiga. Nah ini yang saya pakai. Saya kalau dalam sholat tidak pakai sayyidina, karena memang konteksnya dalam hadis itu nggak dicontohin. Tapi kalau di luar sholat, saya dipastikan kalimatnya juga, marilah kita curahkan sholawat dan salam kepada baginda alam, Nabiullah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Maulana Muhammad. Nah saya malah yang ketiga, di luar sholat saya pakai sayyidina, di dalam sholat saya tidak pakai sayyidina. Jadi saya udah biasa, bukan cumpar campur ya. Ada orang mau nyampur campur ya, kalau campur emang enak mah iya ya, es campur ya Pak Iwan ya. Bukan cumpar campur. Jadi ada torikun jam'i, jalan yang dari menengah, ditengahin. Sudahlah, saya dalam salat tidak pakai sayyidina, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi pada saat ketika ngobrol, ketika saya pidato, saya memuliakan baginda Rasulullah dengan kalimat-kalimat bahasa kita juga. Yang kami muliakan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad. Oh kan levelnya banyak sekali ya. Bahkan Allahumma sholli ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad. Nah begitu hadirin ya. Jadi pemahamannya ada tiga ya, yang tadi dimanapun, di dalam sholat, di luar sholat, dia tidak pakai sayyidina karena konteks dasar dalam ibadah itu harus dicontohkan. Yang kedua, memakai sayyidina itu memuliakan yang baginda Rasulullah. Jadi para ulama berijtihad dalam masalah itu pakai dasar hadisnya itu. Rasulullah pernah menyampaikan ana sayyid, saya adalah sayyid, tuannya. Nah itu di situ. Gitu ya, hadirin yang berbahagia, perbedaan pemahaman ini, pesan dari saya hari ini, jangan pernah kita berdebat, karena ini debat ini sudah dari dulu, perbedaan ini wah dari zaman bahula ya. Zaman ketika Rasulullah sudah meninggal ya, zamannya para setelah tabi'in ya. Nah ini jangan sampai kita jadi retak karena urusan ibadah ya. Kita saling menghormati aja. Yang penting konteks dasarnya dalam ibadah ada dampak pada diri kita, itu aja. Cuma debat ya, debat masalah urusan tata cara ibadah, tapi perilakunya jauh dari baginda Rasulullah. Ini kan yang sayang gitu. Sekarang mah yang fokus pada dampak ibadahnya aja. Sholat beda-beda dikit, yang banyaknya sama. Yang penting dampak sholatnya yang baik.
Itu ya hadirin yang berbahagia. Baik, pada kesempatan hari ini mari kita masuk pada satu tema yang hari ini kita akan bacakan. Saya cuma membacakan. Berawal dari hadis riwayat di sini Ad-Dailami ya. Rasulullah SAW menyampaikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihatan. Jadi gini kata Rasulullah. Ada 4 kebahagiaan hadirin. Ini rugi besar nih kita. Kalau 4 kebahagiaan itu kita tidak raih di dunia ini. Apapun yang kita terima kalau nggak bahagia, ngapain coba? Makanya coba tanya, apa sih kamu pingin bahagia? Pasti pingin bahagia. Maka Rasulullah SAW ada 4 kebahagiaan itu yang akan kita bahas satu kebahagiaan. Dan ini kebahagiaan itu yang pertama adalah ketika kita memiliki pasangan yang solih dan solihah. Jadi kalau ada suami istri, suamina soleh, istrina soleha, wah ini suatu kebahagiaan di dunia. Lamun lalakina soleh, awena soleh, can bahagia itu. Makanya coba koreksi keluarga kita. Makanya mari pada kesempatan hari ini kita coba bagaimana informasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ketika seorang suami pada posisinya, ketika seorang istri pada posisinya. Yang terjadi itu karena apa? Karena pemahaman di dalam hidupnya itu jauh dari agama. Jadi pakai budaya yang ada di masyarakat, bukan pakai agama. Suami itu harus gimana, istri itu harus gimana. Kalau dilanjutkan hadis ini, yang kedua, wa auladuhu abroron, memiliki anak yang baik, yang solih dan solih. Wah, ima tambah lagi ya. Makanya Pak Gubernur itu hari ini memberikan pola pendidikan karakter. Siswa yang nggak bisa diatur, siswa yang suka tawuran, siswa yang suka ini kan dimasukin ke barat. Program berikutnya kata Pak Gubernur, guru yang malas. Terus apa lagi? Pemuda yang suka mabuk-mabuk, orang dewasa, pengangguran katanya. Mau ditarik oleh Pak Gubernur, dimasukin ke barak TNI untuk dilatih. Nanti diberikan kompetensi, keahlian. Wah luar biasa program Pak Gubernur ya, Pak Kang Deddy Mulyadi ini. Karena luar biasa diri yang berbahagia. Banyak laporan dari ibu-ibu juga ya di TikTok itu. Pak Gubernur, Pak Deddy ya, salaki saya sare wae, sare wae, mancing wae dan seterusnya. Bukan berarti tidak boleh. Artinya bahwa memang yang disebut bahagia itu ternyata garda utamanya suami istri, zauzah, pasangan. Yang kedua adalah anak. Maka saya menyampaikan dalam hadis Rasulullah pun, rizki terbesar, nikmat terbesar yang diraih oleh orang tua itu adalah menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Bahkan di dalam sholat pun Pak Supri, ketika kita membaca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Coba tanya, jalan yang lurus siapa? Kalau kita lihat tafsirnya dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 69, bahwa orang diberikan nikmat itu kan 4. Para nabi, para siddiq, para syuhada, para solihin. Orang-orang solih, orang-orang solih itu top, didoakan dan diharapkan oleh banyak orang. Nah gitu ya. Jadi kebahagiaan yang kata Rasul itu ada 4 kebahagiaan. Yang kedua, yang ketiga, ini adalah wa qula ta'atuhu solihin. Nah yang ketiga itu punya teman yang saleh, bahagia itu. Makanya kalau kita memiliki teman, kalau bahasa anak muda, circle itu apa ya? Geng-geng gitu ya, kelompok-kelompok. Circle. Kan anak-anak muda ngomongnya circle saya sih kelompok. Harus punya, kata Rasulullah itu bahagia kalau kamu punya teman sahabat yang solih. Maka jangan pernah kita jauhin tuh orang-orang solih yang baik itu. Jangan punya teman yang bedegong, yang sombong ya. Ya, makanya kata Rasulullah itu urutnya. Ini kata Rasul nih, bukan kata solihin. Punya pasangan yang solih dan solihah.
punya anak yang solih, punya teman sahabat yang solih, punya tetangga yang solih dan solihah. Luar biasa tuh, bahagia tuh, ya. Karena orang-orang solih itu wa yusari'una fil khairat, kan dalam Al-Quran itu ciri orang solih itu apa? Dia bersegera dalam kebaikan. Jadi pasti hampang dalam kebaikan, hampang birit cek bahasa Sunda namanya. Gitu. Dan yang terakhir sini sebutkan wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kata Rasulullah, kalau dia dapat rezeki dari dalam, jadi itu jauh-jauh tinggawena deket ya. Kan ada orang tuh yang memang susah ya. Kayak saya kemarin 6 tahun setengah itu kerja di Kabupaten Karawang ya, menginap di sana selama seminggu. Tidak punya pos 2 Pak Asep ya, Pak RT. Posnya tetap 1 di Bogor. Ternyata ya itu, tapi rasa kangennya luar biasa pada saat itu ya, kangen pada istri sama anak ya. Tapi kata Rasulullah yang keempat itu, orang tuh bahagia itu di saat ketika punya kerjaannya dekat, rizkinya itu dekat. Ya nggak jauh-jauh ya. Ada saudara saya yang kerjanya itu jauh ya. Dulu kakak saya itu kerja di Kalimantan, kakak ipar, 22 8 hari, 22 Kalimantan, 8 hari Bandung. Ya tetap ingin amat tiap hari pulang ke rumah, betul ya? Bener gak kalau ditanya Pak Soeharto? Pingin balik ke rumah kalau kerja dia, waktu ke Jakarta jauh-jauh pakai kereta tetap balik lagi ke rumah. Itu kebahagiaan kata Rasulullah SAW. Tapi yang terutama yang 3 ini tadi, istri pasangan yang solihah, mau istri mau laki-laki ya, mau suami mau istri yang solih dan solihah gitu ya. Kalau satu aja solehna, semua akur tuh ya, ribut nu aya. Yang kedua anak, yang anak maluh, naudzubillah min dzalik ya. Kalau anak sekarang itu susah banget ngaturnya ya. Makanya perlu di sini kita memiliki pasangan yang baik. Nah, mari kita sekarang dengerin dulu nih apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, yang disebut seorang suami. Nah di sini kita nih, ini laki-laki nih, ini buat laki-laki pesannya dari Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita bicaranya kalimatnya begini, keagungan seorang suami. Wah, kalimatnya udah hebat ya. Jadi tahtanya itu yang paling derajat paling tinggi dari keagungan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah keagungan seorang suami. Maka apa yang disampaikan oleh Allah itu harus kita ikutin. Ini kebanyakan laki-laki itu menjadi turun derajatnya karena gak mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah ini menjadi permasalahan ini. Tapi kalau dapat istri yang solehah, dia akan mengerti ketika suami begitu ya. Yang enggak itu ya, kalau istrinya enggak soleh ya, enggak solehah gitu ya. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Ini menjadi pokok daripada apa? Dalil mengatakan bahwa ini adalah keagungan seorang suami. Wah hebat. Nanti kalau dengar bacaan hadisnya lebih hebat itu. Ya. Kita dengerin aja. Saya juga hanya membacakan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Jadi ini adalah memang sunatullahnya. Allah sudah menyampaikan seorang suami itu adalah seorang pemimpin. Ketika kita bicara qawwam, menjadi pemimpin, itu sangat luas kalau kita pembahasannya. Tapi pada prinsipnya, pemimpin itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan di dalam Al-Qur'an lanjutan ini adalah yang pertama, Allah melebihkan seorang suami itu, seorang laki-laki. Jadi laki-laki itu dilebihkan secara fisik, punya mental yang kuat. Itu Allah menyampaikan dalam surat An-Nisa ini kalau dilanjutkan. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Jadi laki-laki itu memang lebih kuat, lebihlah dari perempuan itu. Oh harus ini kesetaraan gender. Betul, kita sama-sama setara di hadapan Allah yang mulia, tetap ketakwaan. Tapi kalau bicara jenis kelamin, laki-laki itu adalah memang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada pada diri seorang laki-laki kelebihan itu. Jadi laki-laki kita jangan pelenyak-pelenyek ya.
harus gagah kalau laki-laki itu. Nah ini yang jadi masalah di masyarakat itu. Kenapa rumah tangganya tidak ada samawa? Karena ciri laki-lakinya nggak ada pada dirinya. Maka ketika Allah di dalam surat apa? Perintah sholat aja kepada laki-laki itu. Wa'mur ahlaka bisolah. Kata Allah itu. Perintahkan wahai laki-laki kepada keluargamu untuk sholat. Ini kan perintahnya kepada seorang laki-laki pemimpin. Ini sudah banyak orang jadi pemimpinnya itu pelenyak-pelenye gitu ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Yang pertama, wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang laki-laki itu harus bisa menafkahi seorang istri. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mesejahterakan di rumah tangganya. Ini banyak laki-laki itu sudah menghilangkan itu. Ini yang bahaya besar sebetulnya. Makanya Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah ceramahnya, kalau saya itu sering dengar ceramah itu supaya ada kata-kata yang bisa disampaikan kembali. Kata Ustadz Adi Hidayat begini kalimatnya. Ketika keluarga itu seorang istri sudah bekerja, kalimatnya, itu awal dari kerusakan rumah tangga. Coba bayangin kalimat. Walaupun ya Tuhan gak apa-apa, saya kan udah sarjana, kata ibu-ibu itu, pingin kerja ya boleh, tidak ada yang melarang. Tapi ketika seorang istri sudah bekerja, lalu kerjanya itu sibuk, kerjanya itu mempengaruhi budaya kerjanya kepada cara berpikir dianya, ketika pulang dia rubah, itu bagus. Kalau nggak berubah itu, jadi akhirnya merusak tuh rumah tangga itu. Makanya tugas utama di dalam Al-Quran itu yang mencari nafkah itu adalah seorang laki-laki. Makanya laki-laki itu kalau punya anak laki-laki, hebat kan, saya aja punya anak laki-laki Fajri, saya suruh keluar gitu. Beda ketika seorang perempuan saya ngedidiknya. Kemarin saya telepon ke Fajri itu, kamu tetap istiqomah belajar. Laki-laki itu harus kuat mental. Saya ngomong gitu ke anak saya. Saya nggak kangen sama anak itu. Anak laki-laki harus keluar gitu ya. Kalau nanti kuliahnya, kalau Allah kasih rezeki dia kuliah di Timur Tengah, nggak apa-apa. Baru datang nanti sudah 10 tahun. Anak laki-laki harus dididik begitu. Jangan dipelenya-pelenye kalau laki-laki itu. Ya, ini tugasnya siapa? Seorang suami. Ini yang harus kita inikan. Nah berikutnya kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Ini kalau Rasulullah itu luar biasa nih. Ini dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi hadis ini banyak diriwayatkan, mutawatir jadinya. Bahwa seorang laki-laki itu dimuliakan oleh Rasulullah itu begini kalimatnya. Lau kuntu amron ahadan ayasjuda li hadin. Seandainya aku diperintahkan seseorang untuk sujud. Nah kalimatnya begini. Ketika aku diperintahkan seseorang untuk sujud, maka tentu aku memerintahkan seorang wanita sujud kepada seorang suami. Hebatnya coba. Ini Rasulullah, hadirin yang berbahagia. Cek Rasul kacana lamun ku Allah diperintahkan seorang makhluk harus sujud, maka aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada seorang suami. Ini menandakan keagungan seorang suami. Artinya ketika saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan ini mas kawin dan saya sah, maka status seorang suami itu agung di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Maka dalam Al-Quran itu pernikahan itu mitsaqul ghalid, perjanjian agung. Ijab kabul itu nggak ada dalam Al-Quran itu kalimatnya. Pernikahan itu mitsaqul ghalid, pernikahan itu adalah perjanjian agung. Sama levelnya dengan perjanjian Hudaybiyah, mitsaqul ghalid. Wah mantap. Makanya jangan anak sekarang mah saya terima nikahnya baru 2 tahun berkeluarga ya Bu Wito, geus cerai ya nomang di pengadilan utama, di pengadilan agama ya Pak RT ya, pengadilan utama di TikTok perempuan tuh bahagia gitu ya, cerai gitu. Aduh, naudzubillah min dzalik ya. Nah makanya kesempatan hari ini seorang suami. Nah begini kata Rasulullah nih hadisnya nih. Ini yang sulit menjadi seorang suami nih. Tadi menafkahi. Kata
Kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, begini kalimatnya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Coba bayangkan, kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya dari kalian itu adalah yang paling baik pada keluarganya. Dan aku Rasulullah adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau mau lihat yang disebut qawwam 'alan nisa, pemimpin seorang perempuan, lihatlah baginda Rasulullah, dia sebagai seorang suami, seorang ayah. Ini kalimatnya. Jadi kata Rasulullah itu, yang terbaik di kalian itu yang terbaik kepada keluarganya. Ayyumahnya ini saya sok malu, saya kadang di keluarga teh sok ngomong teh ini kasarnya. Tapi di kayak batur meni saropan gitu ya. Lo banu gitu bapak-bapak, ayo di imah mau ngomong nete kumaha artinya, ayo di luar meni aduh lemah lembut komo ngomong ke awen gelisnya Pak Harto. Makanya sok ngambek tuh di TikTok lamun terima kasih ya. Ayo ka batur cenah meni lembut, ayo ka urang anu di imah sok melayani. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Jadi kadang orang mah gitu, kenanya saya gesok kadang ya Allah Gusti astagfirullah wa atubu ilaih. Nah ai ka batur urang ku bisa kadunungan komonya ke atasan kita ngomong teh. Komo lamun ka jalma beunghar, ka jalma nu geulis, nu kasep ngomongna meuni aduh ya. Nah ai ke keluarganya kita jauh daripada ngomongan itu. Ini kan yang bahaya. Kata Rasulullah, seorang suami itu ya harus terbaik dia kepada keluarganya yang pertama. Ulah gitulah. Ai ka batur royal ya. Royal ka batur teh. Pasep wah. Kana ka batur mah ngawurkeun lah. Nah, ai pamajikanna jeung anakna minta duit, koret ya lalaki teh. Ih, amit-amitnya. Nah gitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairukum ahli wa ana khairukum li ahli. Suami itu harus terbaik dengan keluarga, harus hebat dulu deh, gagah menjadi seorang pemimpin di negara kecil. Negara kecil itu yang disebut keluarga. Makanya kalau pingin samawa hadir di rumah tangga, lihat dulu laki-lakinya. Kalau laki-lakinya pelenyak-pelenye, apalagi ada di ketiak istri, udah. Makanya Agim ngomong itu gitu. Agim saya malam dengerin ceramah aja ya. Saya malam itu dengerin Agim aja. Jadi postingan Agim ceramah saya dengerin itu. Salah satunya kalimat kata Agim, kalau ada suami yang takut istri, berarti sudah keluar dari jalur. Gak boleh itu. TikTok itu luar biasa tuh bikin opini. Ya, bagaimana seorang istri menjadi kasta tertinggi. Ras tertinggi perempuan itu, nggak boleh itu, haram hukumnya. Maka kata Ustadz Dasid Latif ya dalam ceramah, seorang ketika istri itu durhaka pada suaminya, jangankan surga, baunya surga aja nggak mencium katanya. Itu kata Rasulullah, tapi disampaikan oleh penceramah terkenal ya. Nah kalimatnya begitu. Jadi kita melihat bahwa bagaimana status seorang suami menjadi agung di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi seorang suaminya harus menjadi seorang pemimpin. Kembalikan diri kita menjadi seorang pemimpin wahai kaum laki-laki. Jadi laki-laki itu harus gagah ya. Seorang pemimpin itu. Gitu ya. Nah, berikutnya kita dengarkan dari Rasulullah SAW. Nah, ini kita mulai pada ketaatan sebagai seorang istri ya. Nah, kita nanti mulai poin-poinnya nih. Tapi kita bacakan dulu. Yang pertama, kalau suami tadi ya, saya ulangi nih, suami itu harus solih ya. Kedua harus mapan. Yang ketiga harus bisa menafkahi mapan itu. Yang ketiga itu harus baik, terbaik di rumahnya. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau itu ada pada diri seorang suami, wah idolanya perempuan, ya. Walaupun perempuan mah kumaha duitnya, bener kan?
Dari wae mah matre atuh. Aya istilahna dina TikToknya. Ini juga saya live TikTok nih. Saya udah share tuh di grupnya. Jadi kalau ceramah ini bisa dilihat di TikTok karena saya sudah share bahwa saya akan live jam 5 lewat. Jadi di TikTok itu kan begitu ya. Bener ya? Perempuan tuh aduh naudzubillah min dzalik ya. Nah, makanya di dalam sekarang ini saya bacakan hadis-hadis Rasulullah buat perempuan nih. Yang pertama, Rasulullah SAW begini kalimatnya. Seorang perempuan itu, seorang istri itu akan mudah masuk surga. Bahkan kata Rasulullah, seorang perempuan istri itu masuk surganya boleh ke 8 pintu coba. Jadi di surga itu ada 8 pintu. Kalau ditanya 8 pintu itu apa aja, searching lah di Google pasti ada. Ada pintu Ar-Rayyan, pintu Saum, ada pintu sedekah, ada pintu wal kadhibin al-ghaid yang selalu bisa menahan hawa marah. Pokoknya yang namanya pintu surga itu ada 8. Ada pintu sedekah, ada pintu yang bertawakal. Nih, seorang perempuan, seorang istri kalau berhasil dia menjadi istri yang salihah, apa yang nanti kita dengar apa yang disebutkan Rasulullah, kata Rasulullah, kamu boleh masuk pintu manapun, coba bayangin. Mudah jadi istri itu. Kalimatnya begini nih, ibu-ibu nih, maaf ya, ini ibu-ibunya nggak apa-apa, ini yang menyaksikan banyak. Kata Rasulullah SAW, "Idza sholatil mar'ah", apabila seorang perempuan itu sholat khamsaha, sholat 5 waktu, wa shamat syahruha, puasanya Ramadan saja, pokoknya melaksanakan kewajiban saja. Tapi kalimat di sini bahwa ketika wa'ata'at zaujaha kilalah dukhul jannah. Asal yang penting dia itu taat patuh pada perintahnya suami, kata Rasulullah, kamu masuk di semua pintu daripada surganya Allah. Yang bicara tahajud, enggak bicara sholat sunnah yang lain, enggak bicara yang sifatnya sedekah-sedekah. Yang wajibnya saja jadi lakukan, kata Rasulullah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan satu lagi apa? Pokoknya kewajiban aja. Lalu dia taat kepada seorang suami, maka dia silahkan masuk surganya. Nah, alhamdulillah kehebatannya ya. Jadi wanita yang memiliki sifat yang mulia ini, maka masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang kau suka. Hadis riwayatnya Imam Ahmad dan Ibnu Hibban ya. Nah ini saya melihatkan aja bahwa kata Rasulullah SAW, kata para ulama, ya, kata Ibnu Taimiyah berkata bahwa tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya adalah hak suami. Jadi urutannya Allah, Rasul, salaki, awewe mah. Jadi awewe mah perempuan itu, kalau kita laki-laki Allah, Rasul, orang tua, ibu bapak, baru istri. Kalau istri mah enggak, Allah, Rasul, suami, baru orang tua yang keempat. Ini kewajiban seorang istri kepada suami itu yang mulia ini adalah ya harus mengetahui itu. Jadi yang pertama harus mentaati perintah suami. Ini Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda begini kalimatnya dari Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khairu qala. Katanya begitu ya. Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Di sini disebut ayun nisa'i khair. Siapa wanita yang terbaik? Qala, bahwa Rasulullah mengatakan yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, allati tasurruhu idza nadhar. Jadi gini, awewe nu alus ya, awewe yang namanya perempuan yang bagus, kata Rasulullah. Kita ngomong sholatnya hebat, kata Rasulullah apa coba? Kalau dilihat pusalaki menyenangkan, senang lihatnya. Senangnya seorang perempuan kalau dilihat bukan dari parasnya saja yang cantik jelita, tapi dari dandanannya, cara khidmatnya kepada seorang suami, cara ngomongnya kepada seorang suami, lemah lembut, halim. Kemarin sudah dibahas sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah halim, lemah lembut.
Awewe ieu bibirna Allahu Akbar nya. Naudzubillahi min dzalik. Neraka itu bibirnya. Sampai Rasulullah dalam hadis itu, kalau yang namanya perempuan itu yang disebut perempuan yang terbaik kata Rasulullah, kalau dilihat menyenangkan. Ayo urang mah lain lalaki teh Pak RT, resep teh nempo awe baturnya. Berupa rumput tetangga lebih hijau ya. Hatuda kumaha aya dongeng di bahasa Sunda mah jadinya. Aya tukang museup ya. Emang cerita lu bodor ya. Emang dongeng Sunda. Ini bahasa Sunda ngartos teh. Teu ngartinya Pak Harto. Aya dongeng Sunda saya ketawa banget ya terkait masalah perempuan, tapi yang jelas begini. Kalimat pertama Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling terbaik itu apa? Adalah ketika dilihat menyenangkan. Makanya mencek ustad-ustad ceramah nu hararebat mah ibu mah dandan teh jeung keur hajatan coba lamun rek paundangan perempuan, masyaallah eta nya. Jadi urang mah cepet lelaki memandi teh nya, buitonya pak beres. Awewe mah aduh. Sat bisa setengah jam sajam. Nah, di imahnya. Di imah pas malam Jumat, sunahnya Jumat setelah subuh boleh kuduna harum badannya artinya. Kudu menyenangkan dah, kumasin cara menyenangkan teh. Kalimatnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada suamiku. Gitu. Mantap ya. Jadi yang pertama itu. Yang berikutnya dalam hadis ini, idan nadoro ya, yang pertama apabila dilihat menyenangkan. Tapi di sini sebutkan kalimat yang keduanya bahwa wanita yang solihah itu adalah yang paling menyenangkan ketika dilihat suaminya, dan yang kedua adalah mentaati watuti'uhu. Dia harus taat kepada suaminya. Ini perintah ini. Dan saya yakin laki lamun nitah ka pamajikan buat baut julid, kesal dah pasti. Bukannya menyenangkannya, tapi lalaki ge ulah sok perintah atunya. Da Rasulullah ge sok kukumba, Rasulullah ge sok nyeuseuk gitu ya. Rasulullah ge sok ngajahit sendiri, membantu istri. Hebatnya. Makanya kalau lihat lelaki teh, lihatlah bagaimana Rasul memerintah kepada kita. Nah, yang berikutnya, ini kata Rasulullah SAW, setelah taat jika diperintahkan, yang ketiga dalam hadis ini tidak menyelisih suami dan tidak membenci, membuat suaminya benci. Waduh, hadis riwayat An-Nasai, ya. Jadi ketika seorang perempuan itu luar biasa. Ini ada sebuah cerita dari para ulama. Al-Husain bin Mishan ya, menceritakan bahwa ada seorang bibinya pernah datang ke tempatnya Nabi Rasulullah SAW. Maaf, ini ada cerita sahabat ya. Kepada Rasulullah SAW. Ceritanya bibinya datang kepada Rasulullah. Ada satu keperluan, ada satu keperluan. Dan Rasulullah bertanya kepada bibinya. Kalimatnya begini, apakah engkau sudah bersuami? Nah, bahasa Arabnya itu, adatu zaujai anti, ya. Kamu sudah suami belum? Punya suami belum? Kata bibinya itu qalat, na'am. Sudah ya Rasul, katanya gitu. Terus bibinya itu bagaimana engkau terhadap Rasulullah mengatakan bagaimana engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah. Dia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menghebatkan kalimat bibinya itu. Jadi aku tidak pernah mengurangi hak suami kecuali yang tidak mampu. Artinya bahwa dia selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Memang kualitas sahabatiah. Makanya perempuan itu, hadirin, saya punya buku. Ada beberapa sahabat ya, ada 90 sahabat terbaik Rasulullah. Tapi saya juga beli buku 60 sahabatiah. 60 sahabatiah itu perempuan ya, sahabatnya di zaman Rasulullah SAW. Baca gak rasa ini? Baca yang pertama itu memang
di buku itu terkait Siti Khadijah, kehebatannya Siti Khadijah. Ketika bicara Fatimah Az-Zahra, putrinya baginda Rasulullah, wah mantep. Udah deh, pokoknya kalau baca Sahabatiyah itu, lalu lihatlah istri kita, jauh kriterianya. Banyak orang sudah murtad, keluar di jalan Allah terkait seorang perempuan itu, menyimpang aturannya. Makanya kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana seorang perempuan itu. Tapi tetap kata Rasulullah SAW, taat kepada suami itu la tu'ati fi maksiati. Jangan taat kalau dalam maksiat mah ya. Oh, lelakina merintahkan yang maksiat nggak boleh. Perempuannya, kamu nggak usah dijilbab, kamu jelek jilbab tuh. Bagusnya kamu nggak dijilbab. Nah, jangan taat itu. Walaupun ngomongnya masalah laki-lakinya nggak boleh ya. Makanya kata Rasulullah, innamat ta'atu fi ma'ruf. Kalau taat itu dalam kebaikan. Jadi perintah kepada Rasulullah, oleh Rasulullah kepada seorang istri, yang pertama harus patuh pada perintahnya. Patuh perintahnya itu pertama menyenangkan. Nah, ini bagi perempuan nih. Kalau menjadi perempuan, senangkanlah suamimu. Berikanlah pelayanan yang terbaik. Jangan asal-asalan, kesalah kita ibadahnya paling besar itu. Ibadah yang paling terlama dan paling hebat pahalanya itu adalah ketika di keluargamu terjadi ibadah. Bukan hanya hubungan suami istri saja. Ngomong aja, kita ngobrol dengan istri, pahalanya itu puasa sunnah mah ecek-ecek lah pahalanya. Ini kadang kita mah nggak cari peluang ya. Justru di rumah pahala besar itu. Kita suka menyepelekan itu. Makanya seorang istri, hadirin yang berbahagia, senangkanlah suamimu, maka pahalamu menggunung. Dan Allah janjikan, kata Rasulullah, masuklah ke surgamu di 7-8 pintu. Yang kedua, ini banyak sekali nih yang saya harus bacakan hadisnya, tapi karena sudah ada suguhannya nih dan sudah cukup nih, saya bacakan beberapa hadisnya. Berikutnya, ini kualitas perempuan itu adalah yang kedua, harus berdiam diri di rumah dan tidaklah keluar kecuali izin daripada suami. Jadi kalau bawahan itu kalau mau keluar dinas luar pasti harus izin atasan. Maka dia membawa SPPD, surat perjalanan dinas. Pasti saya tanda tangan itu. Kalau nggak tanda tangan nggak dapat duit, nggak dapat ongkos ya. Karena cairnya seorang anak buah itu ya dari pimpinan. Persis di rumah tangga pun ketika seorang istri itu harus izin keluar itu. Jangan cuma cek apa Kiai Haji Rukman ya, perempuan main sama cek ngararium kalau luar yang di sebelah bareng-bareng ya, memotoran izin. Ini Allah, Al-Quran dan hadis nih yang nyarani. Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 33 nih. Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali izin daripada suaminya. Ini memang kalimatnya kalau udah bicara Al-Quran juga malu kita tuh di sini. Ya. Kata Allah itu, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Makanya pekerjaan tertinggi seorang istri itu adalah menjadi ibu rumah tangga yang terbaik. Gimana kalau kerja? Boleh asal izin suami. Makanya ini kalau bicara penghasilan istri, wah kalau dibahas malu ya. Banyak salah tuh dengar perempuan teh. Namun kerja cina duitnya duit saya, cina ada orang gawe nage. Salah itu. Inti saha tetenya ucapan-ucapan begitu. Padahal ketika seorang istri bekerja pun harus izin suami. Kalau sudah izin suami setoran dong ke istri, ke suami. Ya benar Pak Teh. Mun awe gawe sok saya izinkan kerja, tapi kamu kerjanya harus benar, kerjanya di tempat yang benar. Nah, seorang suami juga jangan mengizinkan seorang istri bekerja seenaknya aja, kecuali memang kebutuhannya. Maksudnya seenaknya itu tuh dia menjadi penjaga menjadi PL di diskotik itu kan atau mah pekerjaan yang haram ya.
Makanya yang kedua ini yang sulit. Banyak orang itu sudah tidak mau lagi izin membangkang. Kalau bahasa Quran itu nusyud. Dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nisa tadi yang saya bacakan, surat keempat ayat 34 itu, perempuan itu pembangkang nanti. Membangkang pada suami itu kalimatnya nusyud. Kalau seorang perempuan sudah nusyud, wah udah luar biasa. Bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia mendapatkan pantas siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga rahimahullah mengatakan tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kalau tidak ada izin daripada perempuan. Ya. Dan yang terakhir nih, sebetulnya masih banyak ya. Yang terakhir ini perempuan yang salihah itu tadi menyenangkan ya, Pak Harto, taat perintahnya, melayani suami dengan baik ya. Terus yang berikutnya, kalau segala sesuatu harus izin ya. Nah yang kelima ini, berikanlah pelayanan suami pada saat ketika kebutuhan, bukan hanya kebutuhan batin, kebutuhan ruhan kebutuhan batiniahnya, kebutuhan biologis lah. Nah ini perempuan ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ketika seorang istri diajak oleh suaminya lalu menolak, diancam ini, dilaknat. Kalau ngomong Yahudi, laknatullah. Seorang perempuan pun sama, laknatullah. Dilaknat sama Allah, coba bayangin aja. Naudzubillah min dzalik ya. Ketika seseorang pria mengajak, seorang suami mengajak istrinya, lalu istrinya enggan memenuhinya. Kalaupun dipenuhi siga bedegol cau, badagol cau tahu kan Pak Asep? Ai cau tahu? Ah, bedegol itu nanti sih. Pohon pisang itu bedegol cau. Gedebong ya, gedebong cau cicing, bu haji gitunya, bau kotak cina gitu, tapi cicing. Saru aja yang bohong ya, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ya. Jadi ketika seorang laki-laki mengajak istrinya, nah, pada saat dia menolak, maka dia Allah laknat, dan yang kedua malaikat pun jauh melaknatnya sampai waktu subuh. Namun subuh dibere ya, segala nama Allah diampuninya. Banyak hadisnya ini ya. Nah, makanya Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim juga banyak ketika demi Allah jiwaku yang bertangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya di tempat tidurnya lalu istrinya menolak, melainkan yang di langit penduduk langit murka. Jadi kalau ayah seorang istri buat baut julidan diajak pula salaki tuh di luhur teh Allah, para malaikat penduduk langit benci, murka. Makanya berikanlah pelayanan yang terbaik pada seorang suami. Ulah ieu mah anehnya pala WWT. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekali hadisnya yang perlu saya bacakan, tapi prinsipnya tadi semuanya sama. Ayo hadirin, pada kesempatan hari ini ternyata mau keluarga itu bahagia, yang pertama suami harus menjadi suami yang hebat. Yang kedua, jadilah istri yang hebat juga, yang statusnya disebut solih dan solihah. Maka Rasulullah mengatakan kebahagiaan seseorang akan hadir pada keluarga itu. Yang pertama, pasangan kita adalah pasangan yang solih dan solihah, lalu anak yang solih, teman yang baik, teman yang solih. Nah yang kita bahas hari ini, laki-laki juga harus gagah, mapan ya. Laki-laki itu harus gagah dan mapan dan solih, ibadahnya hebat, kualitasnya. Jadi pemimpin lah, namanya pemimpin itu pilihan. Apalagi bicara pemimpin di pemerintahan kita ya, pemilihan ya. Pilkadanya juga luar biasa. Jadi ya, seorang perempuan tadi taat suami, berikan pelayanan dengan cara menyenangkan pada suami, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, begitu saja yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, karena mudah-mudahan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat di mata Allah, menjadi suami yang solih, istri yang solihah, dan nantinya Allah kasih yang disebut samawat, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sarapan bersama. Sedetik ewang lah. Ayo. Sedikit aja, sedikit ewang.